Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Alhamdulillah, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, insyaallah kekuatan dan serta kesempatan untuk menyimak materi pelajaran kita kali ini. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, langsung saja. Insyaallah pada hari ini adik-adikku kelas 5A kita akan mempelajari tentang pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9 mengenai doa ketika kita mengalami namanya mimpi buruk. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita mimpi buruk. Sebagai seorang muslim kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gambaran seseorang ketika yang sementara tertidur. Nah, baik itu tertidur di malam hari ataupun di siang hari. Baik, selanjutnya kita akan sebagai seorang muslim kita pasti dalam tidur kita akan mengalami yang namanya mimpi. Jadi bermimpi ketika tidur. Apakah semua mimpi yang kita alami saat tidur itu datang dari Allah atau dari siapa? Nah, seperti itu. Apakah harus kita yakini ataukah tidak? Nah, jadi semua yang kita dapati ketika mimpi atau kabar-kabar yang kita dapatkan saat mimpi itu tidak wajib kita meyakini kebenaran mimpi tersebut. Nah, karena itu kadang ada yang mengatakan bunga-bunga tidur. Maka kita sebagai seorang muslim dan anak yang soleh, kita tidak wajib meyakini kebenaran mimpi tersebut. Yang kedua, kita tidak boleh suka menafsir-nafsirkan mimpi kita sendiri karena itu termaksud perbuatan dukun dan peramal. Jadi, sebagai anak yang soleh, ketika kita mendapatkan kabar dalam mimpi, maka kita tidak boleh menafsir-nafsirkan. Maksudnya, kita mengatakan mimpi saya berasal dari ini, mimpi saya artinya ini. Itu tidak boleh. Karena itu sama saja kita mengikuti perbuatan dukun dan peramal. Nah, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, diberikan wahyu, dan Nabi Yusuf alaihissalam bisa menafsirkan mimpi. Itu kehendak Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mimpi dibagi menjadi dua. Nah, jadi ketika kita bermimpi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu dari mana? Yaitu berasal dari pengaruh malaikat dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mimpi baik, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, mimpi baik ini boleh kita ceritakan kepada orang lain kalau kita mendapatkan kabar gembira yang baik. Dan yang kedua adalah mimpi yang buruk. Mimpi buruk. Dari mana asalnya mimpi buruk ini? Mimpi buruk ini berasal mimpi buruk. Mimpi baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat, mimpi buruk berasal dari syaitan. Yang selanjutnya ialah contoh mimpi baik dan mimpi buruk. Apa saja contohnya? Yang pertama mimpi baik, contohnya ialah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mimpi mendapatkan hal-hal yang menggembirakan. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan mimpi yang baik. Mimpi kabar gembira yang baik, kabar gembira yang baik. Atau kita mimpi mendapatkan hal-hal yang menggembirakan. Misalnya kita sebagai anak yang soleh mimpi naik haji ke Baitullah misalnya. Itu mimpi yang baik, boleh kita ceritakan. Semalam saya bermimpi naik haji ke Baitullah. Atau mimpinya mendapatkan nilai 100 di sekolah. Itu mimpi yang baik, memberikan kabar gembira kepada kita. Sama dengan bertemu Rasulullah SAW, karena itu pasti benar bertemu dengan Rasulullah SAW, karena tidak ada syaitan ataupun jin yang bisa menyerupai wajah Nabi SAW. Itu dikatakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk ini contohnya seperti apa? Yaitu mimpi kita mendapat wahyu menjadi nabi atau mendapatkan hal-hal yang menakutkan. Jadi kita mimpi mendapatkan wahyu atau menjadi nabi itu adalah sesuatu yang buruk karena nabi yang terakhir sudah
Ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin lagi ada nabi setelahnya. Jadi apabila kita mendapatkan wahyu, saya mimpi nih mendapatkan wahyu menjadi nabi, berarti itu mimpi yang buruk. Mimpinya berasal dari syaitan, enggak benar, karena sudah tidak ada akan lagi nabi terakhir. Nabi yang terakhir adalah Nabi penutup adalah Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mimpi buruk kita mendapatkan hal-hal yang menakutkan. Misalnya mimpi yang menakutkan diri kita. Mimpi ada yang meninggal atau mimpi yang bagaimana? Mimpi yang membuat diri kita rasa takut, rasa tegang dan lain-lain sebagainya itu, maka itu mimpi yang buruk dan tidak boleh kita ceritakan kepada siapapun. Baik, yang selanjutnya adalah hal-hal yang dilakukan ketika mengalami mimpi buruk. Jadi bahasan kita adalah sebagai seorang muslim, apa yang kita akan lakukan ketika kita mengalami yang namanya mimpi buruk. Yang pertama kita harus melakukan adalah membaca isti'azah sebanyak 3 kali. Isti'azah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kita mimpi buruk, maka kita bangun, duduk, kemudian membaca isti'azah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meniup ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Jadi meniup ke arah kiri 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah berpindah posisi tidur dari tempat yang semula. Mungkin tempat semulanya di bagian kiri, maka dia harus berpindah posisi ke bagian kanan. Mungkin dia agak di arah timur, mungkin bisa berarah ke arah utara sedikit, seperti itu. Pokoknya tidak pada posisi yang semula, tidak posisi yang pertama. Yang selanjutnya adalah tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Ingat, perbedaan antara mimpi buruk dan mimpi baik adalah kalau mimpi buruk tidak boleh kita ceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi baik boleh kita ceritakan, boleh juga tidak. Yang terakhir adalah disunnahkan untuk bangun dan sholat. Jadi apabila kita telah mengalami mimpi buruk, maka kita sebagai seorang muslim bangun, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bangun dan sholat. Bisa laksanakan sholat mutlak, atau misalnya sudah pertengahan malam, bisa laksanakan sholat tahajud. Ya, ini adalah gambaran ketika seorang sementara tidur kemudian mimpi buruk, dia bangun kemudian membaca doa. Doanya tadi apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya, ya Allah, ya aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya, maka apabila kita ingin terlindung dari mimpi yang buruk, maka kita sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan yang namanya adab-adab sebelum tidur, yaitu tentunya sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja adab-adab tidur sesuai sunnah agar kita dapat terlindung dari mimpi buruk? Yang pertama, tidurlah dalam keadaan berwudu. Jadi kita sebelum tidur hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Berwudu dan pastikan sampai saat kita tidur itu kita masih ada wudu, tidak batal wudunya sampai kita dalam keadaan tidur. Yang kedua adalah tidur berbaring pada posisi kanan. Jadi kita disunnahkan berbaring menghadap ke kanan, tidak menghadap ke kiri ataupun tergelantang itu kayak orang pasrah tuh. Enggak, kita menghadap ke arah kanan, kemudian tangannya bisa disentuhkan ke pipi. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ketika kita hendak tidur, kita membaca dulu 3 surat ini, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ditiupkan ke tangan kita, lalu disapukan ke seluruh wajah dan seluruh tubuh. Yang selanjutnya adalah membaca ayat kursi sebelum tidur.
Nah, jadi kita membaca ayatul kursi sebelum tidur agar kita insya Allah dapat terlindung dari mimpi buruk dan gangguan syaitan. Dan yang terakhir ialah membaca doa sebelum tidur, yaitu Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, jadi inilah adab-adab sebelum tidur. Agar insya Allah kalau kita lakukan adab-adab sebelum tidur ini, maka kita bisa terlindung dari godaan syaitan dan bahaya mimpi-mimpi yang buruk. Alhamdulillah, itulah tadi materi kita tentang doa ketika mimpi buruk. Semoga dapat kita pahami, dapat dimengerti dari apa yang telah kita bahas kali ini, dan semoga menjadi wawasan yang baru dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir wa barakallahu fikum. Itu saja dari Ustadz. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.